Yang tidur bu, mungkin berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Sekali lagi biar semangat. Yang ibu-ibu jangan nyubitin anaknya ntar nangis. Ya. Biasanya kalau saya ceramah tuh ada aja ibu-ibu yang nyubit anaknya biar cepat pulang. Udah agak betah di pengajian. Dan saya tanya mau kemana bu, ini anak saya nangis pengen minta pulang, padahal emaknya yang boleh nyubit. Ada tuh orang sini ada ya? Sekali lagi ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tukang foto, tukang foto. Foto dulu, paan, foto dulu paan. Ini takutnya ditempel di mading masjid, celangap jelek pen ya. Udah. Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bi sunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihima sara fi dhawin nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa ashabihi allati kanatil jannatu ma'waha amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah lemes kopi keluarin kopi coba itu kopi teh manis ibu rasanya udah ngantuk itu. Mumpung yang ceramahnya ganteng dari Kelapa Dua. Ya. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil-musallin alladhina hum 'an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Enak ya suaranya ya? Enak ya? Surat apa itu? Ar-Ra'ita. Pulau Jubro Binas Ulhu Palang Binas. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam khairu baitin bil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih wa syarrul buyuti fi baitil muslimina baitun fihi yatimun yusabu ilaih ana wa kafilul yatim kahatayn. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah. Yang terhormat dan semoga Allah muliakan DKF Masjid Nurul Falah
Yang terhormat dan semoga Allah muliakan Ketua Panitia Penyelenggara yang telah susah payah, yang telah mengeluarkan segenap tenaga, pikiran, dan keringatnya, walau halangan, rintangan, membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Lagu keras hati itu ya, tahu ya tuh mama tuh. Yang terhormat guru kita, Masya Allah, Kiai kita, Bapak Dokter Kiai Haji Bahrudin Al-Fakir. Nama Facebooknya begitu, Kiai Bahrudin Al-Fakir. Saya lihat itu, beliau adalah guru saya. Waktu saya SMA, beliau yang mengajari saya. Kebetulan saya di Bolan Rawal ini untuk naga. Beliau pernah mengabdi di sana di Al-Hasaniyah. Alhamdulillah, saya pernah mulazamah belajar. Mudah-mudahan kehadiran guru kita di sini menambahkan keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal. Kita doakan mudah-mudahan guru kita diberikan panjang umur, sehat badannya, berkah rezekinya, sehat lahir batinnya, dan semoga Allah jaga keluarganya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak lupa saya hormati pula para aparatur pemerintah, lurah ataupun yang mewakili, minal RT ilal RW. RT-nya alhamdulillah hadir, RW-nya hadir, Jaronya hadir. Polseknya hadir kagak ini? Kagak ada polisi mah ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, tamu undangan pada acara PHBI peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Dan semoga kita duduknya kita di sini. Pengatur acara yang saya hormati, segenap para pengisi acara, kori-kori kita, ustadz muda kita, semoga kita semua senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, wih, masih hidup, dari selonjoran, duduknya udah ganti posisi, gak apa-apa ibu-ibu mah. Cuman ibu-ibu mah kadang begini nih pengajiannya nih, ngumpul bikin kelompok. Aku bukan orang sini ya, musola orang Belanda kalau ngajinya begitu. Biasa begitu tuh ibu mengajinya bikin kelompok, bukan ngomongin bisnis, bukan ngakurin penyakit. Coba dah bapak-bapak juga. Saya bingung penyakit ngapa diomongin bukan diobatin. Di sana kan bilang dulu nih asam urat kamu mulu sama saya juga. Ngakurin penyakit, masya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dari siaran langsung nih, ya, kebun kelapa, damai kebun kelapaku, bukan damai Indonesia, bukan. Alhamdulillah, sebelum kita langsung dan kita lanjut pengajian kita pada malam hari ini yang penuh dengan keberkahan, doa-doa anak yatim di tengah-tengah kehadiran kita, mari sama-sama kita panjatkan doa kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Pertama, kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita. Selanjutnya Al-Fatihah ini kita doakan untuk anak-anak yatim kita, baik yang putra ataupun yang putri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi mereka, amin. Allah bimbing mereka, amin. Sekalipun mereka sudah tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ibu atau tidak memiliki kedua-duanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik. Keluarganya diberikan kerukunan dan masa depannya diberikan penuh cerah dan kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Biasanya kalau udah ditutup pakai Al-Fatihah udah selesai drama. Lanjut ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sebab kehebatan ketakwaan kita, bukan saking mantapnya keimanan kita, tetapi kita dipilih dan ditakdirkan oleh kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iradahnya Allah. Kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua belah tangan kita untuk menuju masjid yang mulia ini.
dengan niat yang mulia betul, dengan pakaian yang mulia betul, bersama orang-orang yang mulia betul. Semoga Allah himpun kita bersama orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Mau mulia di sisi Allah, mau? Ibu-ibu mau masuk surganya Allah? Mati dulu. Atau mati dulu bener? Bisa masuk surga atau mati dulu bisa? Hadirin sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini peringatan hari besar Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Kita memperingati tahun baru, Happy New Year, gitu ya. Happy New Year apa Happy New Year yang benar bacanya itu? 1442 Hijriah. Apal nggak? Bulan-bulan Hijriah apal nggak? Adik-adik hafal nggak? Nggak apa-apa, saya sambil komunikasi ini sama adik-adik. Adik-adik ada yang hafal? Kalau ada yang hafal saya kasih duit ceban. Saya boleh nukerin di Alfa nih dari barusan. Aja saya kalau kami mau suka bawa rekian gitu manggil anak-anak biar seru. Kembali ya dua. Gitu. Atau diganti ini kan panitia tenang. Bener panitia. Itu mohon maaf kagak saya bercanda itu main-main, jangan dipikirin. Jadi jangan dipikirin itu main-main. Pertama bulan dalam Hijriah apa Bu? Muharram. Kedua Safar. Ketiga Mulut. Orang sini begitu kagak? Iya. Muharram, Safar, Mulut, Silih Mulut. Waduh, Raja Salman kalau main ke kebun kelapa keder gitu. Dikasih tahu. Pertama Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul, terus Jumadil Awal atau Jumadil Ula, terus Jumadil Akhir, Rajab, jangan Rajab. Kita mau puasa Rajab, Rajab, terus Syakban, Roah. Langsung pojok ini Roah. Syakban, terus Ramadan, Syawal, Hafid itu bener ibu. Saya ngomong Hafid, Syawal, Lebaran, Hafid, Haji, Muharram, Safar, Mulut, Seni Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, puasa, Lebaran, Hafid, Haji. Hebat ya. Pokoknya Raja Salman kalau main kesini keder. Itu kita harus ingat, jangan sampai kita hanya mengingat tahun-tahun Masehi, bahkan kadang identik kita namain anak kita dengan nama-nama anak Masehi, benar? Nama anak yang lahir Januari dipanggilnya Januari. Siapa namanya Guru Ahmad? Namanya lahir di Februari namanya Febrianti. Ada Febrianti, benar begitu Bang? Gak mungkin nama Febrianti lahir bulan Agustus. Kemudian Maret namanya Maria Mercedes, April Apriliani, Mei Linda, Juni Juniarti, Juli Julianti, Agustus Agustin. Pokoknya namanya Agus tuh lahir bulan Agustus. Keder kalau rumahnya anak lahir Agustus, nama apa lahirnya Oktober, namanya si Agus, salah itu. Kemudian habis Agustus, September si Septi, ada si Septi sini. Ada. Ayo bulan September, terus Oktober Diangil pemain bola Indonesia no. Ya. Oktavia apa siapa lah pokoknya Oktober, terus November si Novi, Desember Desi, Desember Bede. Ya, itu yang kita perlu ketahui pertama, bahwa di dalam bulan-bulan Islam, bulan-bulan Hijriah, tahun Hijriah itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan yang ada di dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. 4 bulan adalah 4 bulan yang haram. Apa aja? Ayo. Tetap 3 yang bergandengan, 1 misah. Ayo yang hafal kagak bapak-bapak? Ini kalau bapak-bapak ada yang hafal saya kasih 25 buat beli rokok mil dah. Ayo anak kecil siapa yang tahu bulan yang 4 yang huruf itu?
Ibu-ibu satu ayo goceng lumayan si cabai besok. Ada yang apa kagak? Yang pertama adalah 3 berurutan: Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 1 bisa loncat. Apa? Rajab. Rajab dah udah Rajab orang sini mah ya udah. Nah itu tuh perlu kita ketahui. Ada yang tahu sejarahnya Muharram tercipta kayak bagaimana? Ada yang tahu? Gak apa-apa saya sambil cerita nih. Dulu kapan? Dulu Sayyidina Umar ibn Khattab. Kenal Sayyidina Umar? Ayo, orang sini kenal gak sama Sayyidina Umar? Kagak kenal sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah sahabatnya Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi Muhammad. Ibu-ibu nih, saya mau nanya. Apal nggak sama anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Oh, Bapak, ayo sambil ngerokok kalem, ayo makan kacang sama saya, mas santai ya Bapak itu di belakang. Tapi saya tanya di belakang lah Bapak-bapak. Apal kagak sama anaknya Nabi Muhammad? Ada berapa? 4. Ayo siapa lagi nih bisa dilelang kayak nama jumlah anak Nabi Muhammad. Ada yang bilang 4, terus ada yang bilang berapa? 7 ya. 4 dia nggak habis ngeliat ke Google tuh barusan. Jumlah anak Nabi searching tuh sinyal jelek lagi. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Ibu-ibu masih celangap nih berapa? Buka HP kagak hidup, nggak punya kuota lagi. Jumlah anak Ahmad Dhani ada berapa sekarang? Bu, jumlah anak Ahmad Dhani 3. Keren. Ada berapa? 3. Benar. Pertama Dul. Salah. Nama anak Ahmad Dhani jumlahnya ada 5. Dari Maya Ahmad itu 3. Dari Mulan Jamila itu ada 2. Yang pertama si Sabia, yang kedua diganti namanya Muhammad Ali. Apalan saya kalah lu nomor 2. Kita nama anak Ahmad Dhani nama jumlah anak Rasulullah enggak apa jumlahnya aja kagak tahu, apalagi nama-namanya. Begitu ya. Berarti kudu ditatar nih pengajiannya biar ada sering. Enggak boleh seminggu sekali, sehari 3 kali pakai minum obat itu. Kudu belajar sama guru-guru kita, kiai-kiai kita. Kisahnya dulu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua setelah Rasulullah SAW. Rasulullah meninggal, kemudian digantikan oleh mertua dan sekaligus sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang tahu nggak nama Abu Bakar As-Siddiq aslinya siapa? Ada yang tahu? Ayo nanti dicari. Coba ditanya Pak An. Ya. Ditanya siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin. Tadi diceritakan oleh Ustaz muda kita, Ustaz Derobi. Nah, Anda Derobi, mudah-mudahan dia jadi penceramah, jadi mubalik yang handal, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Umar ketika mendapatkan surat dari Abu Musa al-Ash'ari, salah satu pejabat dalam di bawah kekhalifahannya, itu mendapatkan surat Sayyidina Umar keder. Orang sini nyebut keder, tahu kan ya? Ketelimbang, kagak tahu ini mana surat yang datang duluanan, mana surat yang datang belakangan. Akhirnya Sayyidina Umar saking pusingnya mana surat yang datang duluanan. Kalau sekarang makan, kalau rapat panitia masjid udah ada tuh suratnya, nomor sekian, garis miring sekian, hal lampiran, begitu dijelasin. Kalau zaman dulu Sayyidina Umar nggak ada nomor suratnya, nggak ada tanggalnya dan lain sebagainya. Akhirnya Sayyidina Umar ngumpulin. Nanti jadi pertanyaan nih, dapat door prize, dapat motor Honda Beat, insya Allah, ya, dalam bentuk kreditan. Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabatnya, merembukan, memusyawarahkan, ngumpul di Masjidul Malah, bukan sono, ya. Ketika ngumpul, langsung ditentukanlah tahun Hijriah. Tahun Hijriah tersebut ditentukannya dari mana? Apakah dari kelahiran Rasulullah SAW atau dari wafatnya Rasulullah SAW
atau dari hijrahnya Rasulullah SAW, atau dari menangnya Rasulullah di perang Badar, itu sahabat bermusyawarah berbeda pendapat. Tetapi ada satu pendapat yang diambil oleh Sayyidina Umar, dan itu memutuskan yarfa'ul khilaf, menghilangkan perbedaan di antara sahabat-sahabat yang lain, yaitu diambillah sebagai contoh atau sebagai patokan tahun hijriah adalah hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah hijrah dari mana ke mana? Dari mana? Dari Tangerang ke Bekasi. Rasulullah lahir di Mekah. Dakwah awalnya di Mekah. Kemudian setelah Rasulullah di Mekah banyak ancaman dan banyak hinaan, cacian, makian, persekusi dan lain sebagainya. Akhirnya Rasulullah SAW hijrah kemana? Cikarang, ke Madinah. Di mana Madinah? Di Arab. Di Arab. Kamu ya pengen ke Madinah? Insya Allah kita mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berziarah ke Makkah dan Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena urusan haji sama umroh nggak ada yang nggak mungkin. Ibu-ibu jangan pernah ilokan masa iya urusan haji dan umroh. Ketika ditanya sama Ustaz, Bu mau umroh? Lah Ustaz, ilokan saya pergi umroh. Tuh ngomong begitu membayar malaikat nyatet. Tuh udah kayak bakal umroh di masuk umroh. Nauzubillah, karena ucapan adalah doa. Maka diambillah hijrahnya Rasulullah SAW sebagai patokan bahwa tahun hijriah ini disebut hijriah karena diambil dari semangat hijrahnya Rasulullah SAW. Dimulailah di situ tahun hijriah sampai sekarang 1442 hijriah. Alhamdulillah. Biasanya kita pawai obor nggak kalau di sini? Pawai ya, cuman karena lagi ada corona jadi kita nggak bisa pawai dulu dan kemarin pawai. Oh iya, di kampungan saya pawainya tuh pakai obor. Gitu. Kalau di sini mau gas 3 biji, biji 3 kilo. Bakar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebagai menyemarakan, karena jangan sampai anak-anak kita, apalagi anak-anak yatim kita yang mungkin sudah kehilangan orang tuanya, 1 atau 2 orang tuanya, jangan sampai dia tidak mengenal tentang ajaran Islam. Nauzubillah. Ini lanjut kali ini. Lanjut. Sampai jam baru setengah 10 sih. Jadwalnya sampai jam 10. Memang saya biasa kalau drama 45 menit doang. Gitu. Lebih dari 45 menit itu lembur. Canda itu. Enggak, saya mah agak ngajak. Gitu ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa hikmah yang bisa kita ambil dari semangat tahun baru Hijriah ini? Apa? Tadi yang pertama, kita ambil semangat hijrah. Ibu-ibu tahu nggak hijrah? Ini catat ya Pak Antar soalnya. Hijrah apaan ibu-ibu? Dapat door prize. 1 set Tupperware. Girang tentu ya. Nggak dapat dispenser ada di belakang. Apa hikmah yang harus kita gali, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adik-adik, dari semangat tahun baru Hijriah ini? Yang pertama adalah hijrah. Hijrah itu apa? Pindah kontrakan, Pindah rumah. Pindah apa lagi? Pindah rumah? Bukan pindah tempat. Kalau Rasulullah membutuhkan pindah tempat karena memang sudah banyak kecaman, cacian, persekusi, dan Rasulullah SAW rasanya sudah tidak akan berkembang dakwah di Mekah pada saat itu, Rasulullah harus pindah. Kalau kita sekarang udah anteng, hidup udah enak, kerjaan udah ada, suami kerja, anak sudah sekolah, ibadah lancar, tanpa ada gangguan apapun, maka semangat hijrah yang harus kita munculkan sekarang adalah hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Hijrah artinya pindah dari saat kita buruk menjadi baik. Ibu-ibu yang dulu males sholatnya, nggak ada orang sini Maya, nggak ada yang beda. Orang sono orang Brazil yang malas sholatnya, yang sholatnya masih ditunda-tunda, yang zuhurnya jam 2:30, yang asalnya nanggung 5:30 baru pulang dari sawah, begitu kan? Bukan orang sini,
orang sono. Sekarang udah mulai diperbaiki. Tahun baru Hijriah adalah tahun baru introspeksi diri kita, memindahkan akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Subuh yang biasanya nyampur sama sholat duha, jam berapa itu? Jam 8. Sholat sami Allahu liman hamidah, i'tidal kedua tuh bini begini, itu lakinya kayak itu kan bini gua sholat duha pakai spion. Ada spionnya begini nih, berarti itu mah sholat subuh yang dikodo itu, yang ketinggalan pada saat azan subuh berkumandang, ngedengar sebodoh amat. DKM udah ngebubuhin mie berkali-kali, baca doa bangun tidur pun begitu biasanya ya masjid mah. Ditiup dulu begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Begitu kan agak. Lagamnya berbeda kan lagamnya di sini ya. Ba'dama amatana wa ilaihim. Tarik nafas. Nusyur. Laki-laki ingat kapan? Pegang masjid. Makanya anak-anak muda kita yang harus diperkenalkan di masjid. Rame nggak di masjid di sini kalau subuh? Rame nggak bu? Rame ya. Alhamdulillah. Jangan kayak di sono no. Di mana? Di sono no. Jauh namanya di Belanda. Kalau orang di Arab Saudi ngantengin sopnya jamaah aja itu membutuhkan polisi, askar yang rapihin sopnya. Bener? Yang ngerapihin sop di Arab Saudi mah pakai polisi. Kalau di Indonesia mah nggak usah. Alhamdulillah. Orang 4 doang makmumnya. Dia yang ngegelar karpet, dia yang ngebersihin karpet, dia yang adat, dia yang khomat, dia yang imam. Makmumnya 4, tiang masjid. Pas tengok belakang gak ada orang. Masya Allah, bukan orang sini. Nah, hijrah itu harus semangat pindahkan dari keburukan kepada kebaikan. Ibu-ibu yang biasanya mohon maaf tutur katanya kurang manis sama suami, pulang dari sini dapat bekal untuk hijrah, merubah akhlak kepada suami, tutur katanya menjadi baik. Insya Allah. Yang tidur biasanya tengkurap di depan suami, sekarang tidur telentang, begitu kan ya. Biasa tidur ngebelakangin suami, sekarang tidur menghadapi suami. Begitu. Sambil diusap, masya Allah, laki gua ompong-ompong bengek-bengek juga. Nyarinya susah payah, alhamdulillah. Begitu, benar? Akhlaknya diperbaiki. Anak-anak sama, halo adik-adik, woi mana ini? Udah kumpul di mana nih? Udah mulai teriak-teriak tak jelas ini. Udah malam berpen santunan buru-buru pengen makan berkat. Nasi kebun dingin, kerupuk kebun alot begitu ya. Sayur kebun basi begitu. Ya, adik-adik semuanya, ayo perbaiki akhlak. Hijrah adik-adik semuanya. Yang belum menutupi aurat, belajar menutupi aurat. Ibu-ibu, woi. Bapak-bapak, wah, masih hidup itu. Ngopi-ngopi bang, ngopi ngantuk mah. Santai aja mas, saya kayak kalem sambil ngopi sambil merokok santai. Kita hijrahkan anak kita dari perilaku yang buruk kepada yang baik. Dengan cara apa? Titipkan dia ke lembaga pendidikan. Kalau dirasa kita tidak bisa menjawab tanggung jawab kita sebagai orang tua, siapa yang bertanggung jawab untuk mengajarkan Al-Quran? Siapa? Ayo yang jawab ya Bapak. Siapa yang bertanggung jawab mengajarkan Al-Quran? Orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya di sini bertanggung jawab. Tetapi apakah bapak-bapak bisa menanggung jawab tersebut? Memegang tanggung jawab amanah untuk mengajarkan Al-Quran tersebut? Kalau dirasa nyerah, titipin ke lembaga pendidikan. Di sini mungkin ada TPA, di sini mungkin ada lembaga pengajian, di sini ada majelis ta'lim. Titipin anak kita. Dekat pesantren, kesono kesini, di sini mah kampung pesantren, kampung santri semua. Titipin anak kita. Kalau dirasa kita tidak sanggup untuk tanggung jawab mengajarkan anak Al-Quran. Ibu-ibu bisa membaca Al-Quran benar? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Itu
ajarkan kepada anak, karena hak anak kita untuk mendapatkan ajaran-ajaran Al-Quran, cara membacanya, hakul hurufnya, mustahakul hurufnya, dan lain sebagainya. Masya Allah, berat memang beban kita terhadap menjadi orang tua. Maka titipkan anak kita ke pesantren, ke lembaga pendidikan. Banyak ustaz-ustaz kita di depan. Kalau di sini yang ngajar ngaji siapa? Toh, Neng, siapa yang ngajar ngaji? Banyak. Sebutin satu ustaz apa? Ustaz Dandi. Suami mana ustaznya? Nggak hadir. Titip salam ya buat dia. Ada nggak ustaznya? Ada? Nggak ada. Itu sampai anak kita itu, tuntun anak kita, hijrahkan anak kita. Yang biasanya kalau maghrib tuh nonton dari jendela SMP apa sih? Ya bener ya. Dari jendela SMP itu dari maghrib sampai jam 8 itu. Enggak, saya mah nggak nonton, tahu doang. Ya Allah, curiga bener Ustaz. Tajan yaumal qiyamah. Maka Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, di hari kiamat. Masya Allah, mau dipakai mahkota. Mahkota itu wa'ilah dau'uh ahsan min dawi syamsi fi buyutid dunya. Kata Rasulullah, cahayanya itu mahkota lebih terang dibandingkan cahaya matahari yang ada di dunia. Masya, mau diberikan cahaya yang terang atau jalan kegelapan di akhirat? Mau jalan yang terang. Tentunya dengan jalan yang terang adalah mendidik anak dengan cara yang terbaik. Titipin anak. Ayo anak kita yang belum ngaji, tong, udah mah beliin sarung, udah mah beliin mukena, udah mah beliin alat tulis, ayo ngaji. Dituntun anak kita ke rumah ustaz. Jangan nitip, jangan masukin anak ke majelis taklim, ke majelisnya ustaz, nitip ke anak orang. Kagak boleh tuh. Ada kagak tuh di sini? Awas tuh. Ustaz, Pak Kiai omelin aja dah kalau ada mama yang begitu penitipnya. Kalau ada ustaz nerima, nggak tahu nih mak bapaknya siapa, tahu masuk usir ya. Jangan ya, jangan usir. Cuman itu keterlaluan. Ayo hadapkan diri kita kan, ada anak kita. Ustaz, saya titipkan anak saya untuk belajar ngaji. Tolong ajarin ngaji. Bagaimana cara baca Al-Quran, ajarin dia sholat. Karena saya mah rasanya nggak sanggup untuk ngajarin dia ngaji, ngajarin fikih. Ibadah saya juga masih acak-acakan. Jangan sampai dia kayak emaknya. Tuh begitu tuh ya. Ngaku di sini mah tuh bego di situ mah tuh. Dibilang bodoh mampu, tapi di situ mengaku tuh. Kemudian ketika pulang, Ustaz, saya izin dulu, mohon saya nitip anak saya. Kepelin Ustaz, begitu apa kek? Paham gitu ya maksudnya kayak? Saya yakin Ustaz, guru-guru kita ngaji yang ngajar-ngaji di sini nggak dikasih bayaran pun ikhlasnya tinggi karena dapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dikepelin ikhlasnya makin lebih tinggi, insya Allah. Begitu. Jangan anak sekolah mah diomelin. Saya bukan melarang sekolah, bukan. Anak sekolah diomelin, kagak kebeli buku paket, sampai kudu utang, ayam dijual, apa kek? Motor digade, yang penting kebeli itu buku paket di sekolah. Tetapi anaknya nggak bisa baca Al-Quran. Emang kita kalau misalnya sakaratul maut ketika kita ngapa-ngapa nanti mau dibacain Al-Quran apa mau dibacain buku LKS? Mau dibacain soal-soal ujian semester? Tentunya kita mau dibacakan Al-Quran. Nah makanya tuntun anak kita, hijrahkan anak kita dari keburukan kepada kebaikan dengan menitipkan cara yang terbaik. Datangi ustaz, jangan ini mah ustaz nih. Saya juga punya cerita begini. Jadi ada ustaz, cuma minta 5.000 ke anaknya, ya. Tong, anak-anakku tercinta lagi ngaji. Kita patungannya 5.000 buat beli karpet biar ngajinya kagak mules di UIN. Bener? Kadang hording ustaz tuh pengajiannya hordingnya dipakai buat lagu sama anak kita. Yang mau terima ustaz itu bukan ibu-ibu bener. Bener ngaku tuh ya bener sini. Ada ustaz yang minta 5.000 doang untuk patungan beli karpet biar anaknya agak mules ngaji. Pas laporan, nah diminta duit 5.000 buat apa ustaz? Mintain duit aja. Ini buat beli karpet katanya biar agak mules ngajinya. Ya udah ntar mah ke rumah ustaz. Datang dia ke rumah ustaz, masya Allah beneran. Datang ke orang tuanya. Udah rapi datang ke rumah Ustaz, emang bener katanya diminta 5.000 buat ngaji. Bener ibu, lu mohon maaf, saya mah bukan minta,
saya mah pengen biar anak-anak rapi aja, kakinya bersih, ubinnya juga nggak mules, gajinya nggak sakit perut. Keluarin duit 20.000. Ustadz nih lah, pegang buat beli karpet buat anak-anak biar nantinya tenang gitu. Duh ibu ini makasih banyak ini ya, terima kasih Ji Ustadz, jangan makasih banyak, itu 15.000 kembaliin. Ustadz minta 5.000, bawa duit 5.000, bawa duit 20.000, minta dikembang. Innalillahi, bukan orang sini, orang sono, Mojokerto. Orang mana nih, kagak ada orang ini di sini. Jangan sampai kayak gitu, hormatin Ustadz begitu. Karena kenapa? Salah satu di dalam kitab Kalimut Ta'lim, cara bagaimana kita ingin anak kita seperti ulama adalah dengan memuliakan ulama, mencintai para ulama, menghormati keluarganya ulama, dan salah satunya adalah memberikan sebagian harta kita kepada ulama. Kalau harta kita diberikan kepada yang tidak baik, maka hasilnya adalah ketidakbaikan. Tetapi kalau diberikan kepada ulama, sama ulama mah dibeliin kitab, dipakai buat ngajar, ibu-ibu juga yang dapat ilmunya. Sama ulama mah dibeliin papan tulis buat ngajar anak kita yang jadi pintar mah, insya Allah. Itu semangat yang pertama. Dari tahun baru Hijriah adalah semangat kita hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Yang kedua, boleh kasih masih ada waktu nggak nih? Udah 5 menit lagi dah ya. Bulan Muharram itu bulan yang sangat bersejarah. 10 Muharram tentunya itu adalah bulan yang sangat agung, yang hampir beberapa para nabi-nabi yang mulia ada kisahnya di dalamnya. Nabi Adam diampuni dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Apa dosa Nabi Adam? Makan buah kuli. Adam dengan Siti Hawa sudah anteng tenang di surga, tetapi harus keluar dari surga dengan izin Allah karena melakukan satu pelanggaran. Bu, Nabi Adam dosanya 1 dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, pengen masuk ke sono. Gitu tuh ya. Iblis di surga enggak mau patuh hormat kepada Nabi Adam doang, dosanya 1 iblis dikeluarin dari surga. Enggak mau sujud patuh kepada Nabi Adam, kita berapa kali sujud ditinggalkan. Nauzubillah, tapi harapan pengen ke sono. Tetapi Nabi Adam dengan taubatnya yang nasuha, Nabi Adam berkata apa? Kita hafal banget ya, biasanya bapak-bapak ibu-ibu yang kalau pengajian membaca ini, Robbana Atina, bukan Rabbana Zolamna Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam diterima tobatnya karena sungguh-sungguh merasa menjadi orang yang rugi kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima tobat bulan Muharram. Kemudian yang kedua Nabi Yunus. Nabi Yunus siapa Nabi Yunus? Kenal Nabi Yunus? Kenal Bu? Di mana kenalannya? Nabi Yunus itu adalah nabi yang meninggalkan umatnya naik kapal laut, terombang-ambing di tengah lautan, diundi, akhirnya dia yang harus keluar diceburin karena dianggap membawa sial. Nabi Yunus diceburin ke tengah lautan, di tengah samudra, ditelan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada ikan nun. Ikan nun telan Nabi Yunus. Jangan digayung. Jangan digayung, berabe urusannya kalau digayung. Jangan dikunyah, cuman minta ditelan. Nabi Yunus mengalami kegelapan, bingung, ditelan ikan nun. Yang konon ada yang bilang katanya ikannya masih ada sampai sekarang, wallahu a'lam. Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun itu di dalam ikan paus, di dalam perut ikan paus, akhirnya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah meninggalkan umatnya. Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Apa ya? Nah, itu juga terjadi di bulan Muharram. Ketika Nabi Yunus diterima tobatnya oleh Allah, kemudian ikan nun diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya, sehingga Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua,
itu Muharram diisi dengan banyaknya pertaubatan para nabi yang telah melakukan kesalahan dan kealpaan dalam hidupnya, maka kita di bulan Muharram harus menjadi bulan pemulai bahwa kita terus meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, astagfirullah. Jadi kalau habis sholat zikiran. Bu, di dalam kitab Sahih Bukhari, tadi saya ngisi pengajian dulu, soalnya saya bawa kitabnya Sahih Bukhari. Itu di dalam Sahih Bukhari ada dijelaskan bahwa ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mencari ahli zikir yang senantiasa berzikir di dunia. Ketika sudah ditemukan, malaikat itu berkata, halumu ila hajatikum. Wahai orang-orang yang ribut lagi berzikir, silahkan laporkan apa kebutuhan kalian, apa hajat kalian, apa cita-cita kalian. Itu keutamaan berzikir adalah dapat terkabulnya cita-cita insya Allah. Jadi kita minta ampunan kepada Allah, mengikuti bagaimana nabi-nabi diterima tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas jam 10 malam gitu. Hitungannya udah lembur juga itu. Ya mohon maaf. Jadi saya datang ke sini bukan merasa menjadi tamu, tapi saya merasa menjadi keluarga karena saya juga punya guru di sini, punya bapak-bapak semua, punya abang-abang, punya keluarga di sini. DKM, Bapak DKM, Bapak Panitia adalah keluarga saya, ibu-ibu juga adalah ibu-ibu saya. Jadi saya nggak pernah merasa menjadi tamu, tapi saya bagian dari keluarga, insya Allah. Hikmahnya kita bisa ambil apa? Ada dua yang tadi saya sampaikan. Pertama, kita harus hijrah dari pribadi yang buruk menjadi pribadi yang baik. Kita harus malu. Kalau kata Imam Ghazali bilang, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Karena kenapa? Kita nggak tahu kapan kita mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tadi itu Kang Dairobi udah menyampaikan itu. Yang pertama, kita perbaiki kehidupan kita. Sama-sama yuk kita perbaikin dari yang buruk kepada yang baik, dari akhlak yang tercela menjadi akhlak yang mulia. Dan yang kedua, perbanyak berzikir, karena berzikir adalah upaya untuk menggali dan mengambil janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadhkuruni azkurkum. Kita berzikir, Allah akan ingat kepada kita. Tetapi kalau kita lupa dari Allah, lupa dari berzikir kepada Allah, lupa minta ampunan Allah, maka Allah akan lupakan kita. Hidup kita semakin tidak berkah dan semakin diberikan istidraj. Ternyata siksa-siksa kita akan dipersiapkan lebih besar. Na'udzubillah. Jadi ingat ya Pak ya Ibu, yang pertama adalah kita hijrah, yang kedua kita zikir. Semoga tahun baru kita diisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju jalan kebaikan dan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf. Itu datangnya dari pribadi saya. Kalau ada yang benar, itu hakikatnya Allah yang menggerakkan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.